Pertanyaan berikutnya berasal dari Samudra 2926. Bahas tentang matriks agama I secara lebih dalam lagi dong, Kak. Ya, itu nanti ya dibahas sedikit demi sedikit, jadi tidak bisa langsung dikeluarkan semuanya. Dan saya juga harus melakukan riset yang mendalam ya. Saya juga harus berkonsultasi dulu ya. Jadi tidak asal dikeluarkan ya, mana yang boleh dikeluarkan, mana yang tidak boleh dikeluarkan. Dan dari Akashic Record sendiri, mana yang boleh diakses, mana yang tidak boleh. Kemudian kalau saya bertanya ke deitas tertentu, harus juga mendapatkan yang namanya persetujuan. Apakah ini boleh dibagikan, ataukah ini untuk pengetahuan pribadi saya sendiri. Gitu ya. Apa pandangan kakak tentang moksha? Moksha adalah hak semua bangsa. Tidak ya. Moksha adalah hak untuk semua jiwa yang terlahir sebagai manusia maupun yang bukan manusia ya. Jadi moksha atau mukti juga disebutnya adalah kebebasan ya. Kebebasan secara apa? Kebebasan secara mental, secara emosional, secara spiritual. Moksha sejauh yang saya tahu ada 3 kategori ya. Moksha yang terjadi saat masih hidup ya. Saat masih hidup kita seperti ini, seperti saya dan kamu dan semuanya. Moksha saat masih hidup diartikan sebagai ketika seseorang atau ketika jiwa yang lahir sebagai manusia itu telah bebas dari keterikatannya terhadap pemenuhan kenikmatan indria. Jadi dia sudah tidak terikat lagi dengan keinginan-keinginan untuk memuaskan nafsu-nafsu indrawinya ya, dan tidak memuaskan nafsu penglihatan, nafsu pendengaran, nafsu penciuman, nafsu pengecap, nafsu peraba, bahkan juga terbebas dari nafsu pikiran, nafsu emosi ya. Jadi selain tidak terikat pada keinginan-keinginan untuk memuaskan nafsu indrawi, jiwa ini juga sudah tidak diperbudak oleh pikiran dan juga perasaan. Tidak diperbudak juga oleh segala konsep yang fana. Seperti konsep yang fana itu maksudnya seperti apa? Seperti agama, tradisi, kebudayaan, nationality, ideologi dan sebagainya macamnya itu ya. Artinya orang ini sudah benar-benar bebas dari penyebab penderitaan duniawi. Nah, intinya seperti itu ya. Kemudian moksha yang kedua adalah moksha ketika seseorang bertransisi ke alam yang lebih tinggi atau alam non-material tanpa harus melalui proses kematian ragawi. Jadi dia telah mengelevasi atau mentransendensikan tubuh fisik mereka menjadi, sehingga berkembang meluas menjadi tubuh non-material atau tubuh eterik. Ya, seperti itu. Entah nanti dia kehidupan sebelumnya jadi apa, itu tergantung dari pencapaian kultivasi spiritualnya dan juga karma yang harus dijalankan. Ya. Sedangkan moksha yang ketiga adalah mungkin yang dimaksud sebagai orang Jawa itu menyebutnya sebagai manunggaling kawula Gusti, atau ketika si jiwa itu sudah menyelesaikan segala macam pembelajaran yang harus dipelajari di alam material ini, semuanya sudah selesai sehingga dia mencapai penyatuan atau menuju Brahman ya, istilahnya kalau orang Hindu ya. Jadi ketika jiwa ini sudah mendapatkan moksha dalam kategori ketiga, maka dia akan bersatu dengan Brahman kembali ya. Jadi sudah tidak ada aku ya, tidak ada keakuan lagi. Identitas diri dari segala kehidupan yang telah dijalani itu sudah tidak ada lagi. Hanya ada Brahman itu sendiri ya. Ibaratnya moksha yang ketiga itu begini ya. Kamu punya mangga. Mangga itu adalah jiwa manusia. Sedangkan kamu adalah Brahman. Ketika mangga itu kamu makan, otomatis mangga itu telah melebur ya. Saripatinya itu melebur menjadi satu dengan dirimu. Orang sudah tidak bisa membedakan lagi yang mana mangga, yang mana dirimu, karena mangga identitas ya sudah tidak ada. Karena yang ada sekarang hanya adalah
kamu sebagai yang tadi menikmati mangga ya. Seperti itu ya, konsep gampangnya dari moksa yang ketiga itu seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang reinkarnasi. Reinkarnasi mungkin ini belum banyak orang yang tahu bahwa reinkarnasi itu umumnya orang akan beranggapan bahwa itu terjadi beberapa tahun ke depan ya. Semisal pada detik ini saya meninggal, mati ya. Orang awam akan berasumsi jika saya bereinkarnasi itu saya akan terlahir mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan 100 tahun ke depan. Itu bisa saja seperti itu, tapi tidak terbatas. Hanya ke depan saja. Saya sebagai jiwa bisa saja bereinkarnasi ke 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, 100 tahun ke belakang, bahkan saya bisa lahir di zaman yang mungkin sangat-sangat jauh, ratusan ribu tahun yang lalu pun bisa. Kemudian ketika ketika jiwa memutuskan reinkarnasi, kadang ada beberapa jiwa yang memutuskan untuk melakukan yang namanya fragmentasi atau pemecahan ya, split ya, seperti itu. Skenarionya seperti apa? Begini ya. Semisal di sini saya terlahir sebagai makhluk eterik ya. Sebut saja sebagai makhluk eterik ya, istilahnya ya, makhluk eterik yang sudah berkultivasi, mengembangkan kesadaran dan juga batin ya. Kemudian saya telah mencapai akhir batas kehidupan yang harus saya jalani itu sudah selesai ya. Masa kadaluarsanya sudah sampai ya. Di situ karena saya sudah maju secara spiritual dan kesadaran, saya bisa menentukan sendiri seperti apa saya akan mati dan seperti apa saya akan melanjutkan kehidupan berikutnya. Nah, beberapa jenis jiwa, beberapa jiwa, mereka akan melakukan split atau fragmentasi. Jadi mereka akan membelah diri menjadi dua. Ya, bayangkan kaki bunshin seperti itu ya, membelah diri jadi dua, atau bahkan bisa menjadi tiga pun bisa, tergantung keinginan jiwanya itu sendiri ya. Nah, setelah terbelah menjadi dua, satu jiwa akan tetap sebagai makhluk eterik yang tadi ya, identitas sebelumnya. Hidup sebagai makhluk eterik seperti itu, dan tapi dia akan berpindah ke alam yang jauh lebih tinggi, yang sesuai dengan level evolusinya berikutnya. Tapi identitasnya masih sama ya. Sedangkan bagian yang lain akan melanjutkan reinkarnasi, entah itu lahir ke alam manusia atau lahir ke alam yang lain. Seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada lagi ya, jika kalian pernah nonton film Hollywood, judulnya kalau tidak salah itu Valerian and the City of Thousand Planet atau apa gitu ya. Pokoknya intinya tentang ekstraterestrial dan penjelajah luar angkasa. Nah, di situ ada satu sosok ekstraterestrial yang mati, tapi metodenya itu tidak mati seperti manusia meninggalkan raganya ya. Jadi dia memakai metode evaporasi atau menguap seperti itu ya. Jadi melebur menjadi partikel-partikel memori. Kemudian dia kesadarannya itu menyebar partikel-partikel tersebut ke segala penjuru alam semesta. Dan ada partikel yang masuk ke dalam si tokoh utama ya, masuk ke dalam diri si tokoh utama, dan dia memilih si tokoh utama tersebut untuk menjaga memori dirinya dari kehidupan sebelumnya itu ya. Nah, ini mungkin mirip konsep menitis dalam khasanah budaya kita ya, menitis ya. Jadi menitis itu seperti itu. Menitis itu ketika ada satu entitas, ya entitas tersebut tidak harus turun langsung lahir sebagai manusia ya, tapi dia akan memercikan sebagian dari kesadarannya atau ruhnya atau jiwanya untuk hadir ke dalam manusia ya, manusia yang sefrekuensi dengannya ya. Itu bisa juga disebut sebagai ya reinkarnasi. Nah, itu ya mungkin pembahasan sedikit mengenai reinkarnasi. Kemudian mengenai dimensi 5 sampai 12. Dimensi, sebelum saya bahas tentang dimensi ya. Dimensi mungkin kalau dari segi bahasan ilmiah didefinisikan sebagai wilayah ya, tapi seperti
Misalnya dimensi 1 itu terdiri dari 2 titik yang saling terhubung, kemudian dimensi 2 itu terdiri panjang dan lebar, kemudian dimensi 3 terdiri panjang, lebar, dan volume, semacam itu ya. Tapi dimensi, kalau menurut saya itu lebih ke semacam ini ya, vibrasi, frekuensi, atau kesadaran dari suatu wilayah. Jadi jika makhluk atau manusia, katakanlah manusia, itu level kesadarannya kan kalau level kesadarannya diukur dari ini ya, densitas ya, densitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, semacam itu ya. Tapi jika wilayah atau alam itu dia memakainya dimensi. Jadi dimensi itu katakanlah sebagai ukuran dari vibrasi atau frekuensi suatu alam, suatu realm, suatu loka, atau apapun itu sebutannya ya. Jadi dalam satu realm itu bisa saja terdiri dari berbagai dimensi ya, dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entah berapa itu ya, berlapis-lapis. Jadi ini pertanyaan kamu, dimensi yang dimaksud ini dimensi yang seperti apa? Apakah dimensi seperti yang saya pahami seperti ini, yaitu merupakan ukuran atau skala dari vibrasi, kesadaran, atau frekuensi dari suatu wilayah, suatu realm, suatu loka, bahkan suatu planet? Ataukah dimensi yang merujuk ke wilayah atau tempat? Kan orang umumnya kan memahami dimensi 1, 2, 3. Nah, kita ada di dimensi 3. Kemudian dimensi 4 itu dimensinya orang-orang mati. Kemudian dimensi 5 itu yang dikaitkan dengan alam astral. Nah, kalau yang seperti itu saya kurang memahami karena saya tidak mendalami yang konsep bahwa dimensi itu wilayah ya. Saya lebih ke dimensi itu tadi ya, yang saya sebutkan skala dari skala vibrasi, frekuensi, atau level kesadaran dari suatu wilayah. Kita asumsikan saja kamu bertanya mengenai dimensi yang merupakan tadi yang saya sebutkan ya, skala vibrasi, frekuensi, kesadaran dari suatu wilayah, suatu planet, suatu alam. Dimensi 5 pada, kita ambil aja pada planet bumi, dimensi 5 di planet bumi itu berkaitan dengan alam yang bisa dibilang menampung jenis-jenis kehidupan dari jiwa atau makhluk yang memiliki densitas berkisar dari 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya ya. Kemudian dimensi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk di bumi sendiri, dimensi 6, 7, 8, 9, sampai 12 itu belum terbentuk. Belum, karena secara planetnya, planet material ini, planet bumi secara material, densitasnya itu belum mampu menampung dimensi lebih dari 5.
Jadi kalau dihitung dimensi begitu ya dari planet bumi. Nah, kita kan ada di alam material, dimensinya. Dimensi 1 itu dia kita di sini ya. Kita di sini ini dimensi 1. Karena semuanya material ya, bisa dilihat. Dan densitas dari makhluk di dimensi 1 itu berkisar dari 1, 2, dan 3. Kemudian kita naik ke dimensi kedua. Dimensi kedua sama juga. Planetnya masih planet bumi. Tapi makhluknya yang tinggal di sana berkisar dari ya 3, tapi 3 koma seperti itu ya, 3 koma berapa densitasnya ya. Katakanlah 3 sampai 3,5 densitas. Ya. Jadi wujud-wujudnya masih ya kira-kira ya masih mirip-mirip manusia atau mirip-mirip binatang atau perpaduan manusia dan binatang semacam itulah ya. Kemudian pada dimensi yang ketiga planetnya masih sama, masih bumi. Makhluk yang tinggal di sana berarti di atas dari densitasnya di atas 3,5 sampai 4 densitas. Jadi makhluknya mungkin wujudnya kita bisa mengandaikan ya. Jadi ya sebagian mungkin mirip manusia, sebagian mirip binatang, mungkin yang disebut makhluk mitologi semacam itu ya. Atau perpaduan manusia dan binatang dan elemental tentu saja ya. Makhluk elemental. Tapi elementalnya bukan elemental yang sederhana ya. Berarti di sini elementalnya sudah katakanlah penguasa-penguasanya elemental semacam itu. Kemudian pada dimensi yang keempat, planetnya masih bumi. Kemudian makhluk yang hidup di sana masih ada yang berwujud manusia, berwujud binatang, perpaduan manusia dan binatang. Kemudian penguasa-penguasa elemental. Kemudian ditambah roh atau jiwa manusia yang masih istilahnya saya tidak bisa bilang gentayangan semacam itu ya, tapi masih menunggu semacam itu ya, masih menunggu, entah itu menunggu sanak saudaranya atau menunggu jadwal reinkarnasi semacam itu ya. Intinya mereka katakanlah itu bisa disebut sebagai surga atau alam penantian semacam itu ya. Jadi seperti itu. Intinya ada jiwa sudah di sini, jiwa manusia yang sudah meninggal itu adanya di dimensi keempat ini ya. Kemudian secara densitas tadi ya, secara densitas berarti ya tinggal lanjutkan saja dari 4 sampai 4,5 lah semacam itu ya. Kemudian ini dimensi terakhir di bumi ya. Saat ini dimensi 5. Ya, dimensi 5 masih bentuknya masih ada yang seperti manusia, binatang, perpaduan manusia dan binatang. Kemudian ada elemental juga, kemudian berkembang ya makhluknya ya, bertambah. Kemudian ada roh alam atau daemon, lesser god ya, atau dewa-dewi kecil, dewa-dewi rendah. Daemon ini bukan demon ya, Mas. Konteksnya daemon itu ya natural spirit atau roh alam, bukan demon dalam konteks agama Abrahamik ya. Tapi memang ada daemon dan demon yang ini maksudnya lesser demon ya. Demon yang liar, bukan demon yang hidup berorganisasi, bisa juga disebut sebagai demon-demon primitif ya, demon-demon yang tidak berbudaya semacam itu ya. Dan di dimensi 5 ini juga ada jiwa manusia yang katakanlah sudah melanjutkan prosesnya tadi ya. Setelah mungkin menanti di dimensi keempat, akhirnya naik ke dimensi 5. Nah, dimensi 5 di sini beberapa jiwa manusia kemudian mendapatkan tugas. Ada yang menerima tugas, ada yang menerima pelatihan, ada yang menerima penyembuhan, dan banyak lagi. Dan mereka yang menerima tugas kemudian mungkin mengawasi ini ya, bertugas menjadi
apa ya sebutannya, mengawasi keluarga semacam itu ya, mengawasi keluarga atau keturunannya, bisa disebut seperti itu. Tapi di sini dia konteksnya belum bisa disebut sebagai spirit guide ya. Mungkin bisa ya disebut sebagai guardian spirit, roh penjaga. Ya, roh penjaga, tapi khusus hanya terbatas untuk anak keturunannya. Nah, seperti itu. Tapi di dimensi ini juga ada bisa disebut jiwa-jiwa yang sedikit lebih maju ya. Misalnya selama kehidupannya dia tekun berkultivasi tapi belum sepenuhnya sebagai maju secara spiritual begitu ya. Jadi masih ya mungkin dari skala 100 mungkin baru 30% semacam itu ya. Jadi di alam ini jiwa-jiwa tersebut bisa menerima titah-titah khusus ya, sebagai utusan, sebagai bawahan, sebagai pegawai dari ya makhluk yang lebih berkesadaran ya. Atau dia juga bisa tadi ya ditugaskan sebagai ini apa? Roh penjaga dari suatu keluarganya sendiri, keturunannya ya. Tapi dia juga bisa ditugaskan sebagai penjaga suatu wilayah. Nah, ini ya Danghyang itulah ya sebutannya itu. Danghyang berada di dimensi kelima bumi. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ya. Kalau bahas dimensi sudah selesai sampai di situ. Bagaimana pandangan kakak tentang orang yang sebut saja so-called spiritual tapi malah kayak terlalu mencemooh orang yang dirasa kurang spiritual dan paling benar? Pandangan saya biasa saja sih kalau menurut saya ya. Namanya proses ya, semua orang berproses. Orang yang seperti itu berproses dan orang yang dicemooh juga berproses. Jadi harus yang semisal kamu yang dicemooh, kamu juga harus berkesadaran bahwa dirimu sedang diproses sedang diproses yang maha kuasa, sedang diproses oleh semesta melalui orang ini. Ya. Dan kamu juga selain berkesadaran ke dalam diri ya, kamu juga harus berkesadaran bahwa orang ini adalah refleksi atau pantulan dari jiwa atau pantulan dari kondisi batin kamu sendiri. Jadi kamu dan dia itu tidak ada perbedaan. Dia adalah kamu adalah dia, satu kesatuan, berasal dari satu sumber kesadaran yang sama. Jadi kamu adalah sang sumber, dia adalah sang sumber. Jadi interaksi kamu dan dia adalah interaksi sang sumber dengan dirinya sendiri. Hanya sebuah permainan, hanya sebuah lila atau divine play, permainan ilahiyah dari Yang Maha Kuasa itu sendiri. Tapi jika kamu tidak belum sampai kesadaran tingkat kesadaran yang seperti itu ya juga tidak masalah kalau kamu merasa tersakiti, merasa terluka, merasa tersinggung, merasa terganggu. Tidak masalah, itu proses dan harus dijalani, diterima karena itu kenyataan hidup yang ada di dalam kehidupan kamu. Terima dan dijalani. Gitu saja ya. Jangan biarkan cipta rasa karsa kamu mengambil kuasa ya. Merasa tersinggung, merasa merasa tersinggung, terganggu, marah, kecewa dengan orang yang spiritual kok mencemooh orang lain. Artinya di situ rasa cipta rasa itu berkuasa. Tapi ketika cipta rasa karsa berkuasa atas dirimu, itu juga tidak masalah. Kamu hanya perlu duduk, diam, dan membiarkan itu terjadi. Seperti ombak, cipta rasa karsa yang muncul karena trigger dari luar itu akan berlalu ya. Ombak itu datang dan dia juga akan pasti tenggelam. Tapi ketika kamu merasa diri kamu spiritual sehingga kamu menolak kehadiran pikiran, cipta ya, dan rasa yang seperti tadi, yang merasa tersinggung, merasa marah, dan kamu menolak itu. Jadi kalau kamu menolak ya berarti malah terjadi yang namanya ini ya. Semakin kamu menolak, dia akan malah semakin mendekat ya. Semakin kamu menolak berarti
semesta menangkap bahwa, oh berarti kamu menginginkan ini ya. Semakin kamu tidak menginginkannya, berarti semesta menangkapnya berarti kamu menginginkannya, seperti itu. Jadi kamu biarkan saja dia berlalu ya. Atau kamu bisa berserah kepada kesadaran agungmu, kepada Yang Maha Kuasa. Wahai kesadaran agungku, Yang Maha Kuasa, pemilik jiwa dan ragaku, penguasa batin dan pikiranku, aku menundukkan cipta dan rasaku hanya kepadamu. Sudah seperti itu saja ya. Hanya berintensi seperti itu sudah menimbulkan daya yang luar biasa. Ini yang orang tidak sadari kadang, hanya karena kesannya simple dan efeknya tidak terlalu terlihat, orang seringkali menganggap remeh niat hati yang tulus seperti itu ya.